Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini bertemu dengan Gusmar KBN Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Lah, ini ada kabar terbaru Gus. Tentang apa itu? Kita ngobrol-ngobrol ringan dengan beliau Gusmar KBN Nusantara. Hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2025, tepatnya di Jakarta ada pameran Alutista kan. Ya. Nah, di dalam sambutan pembukaan pameran Alutista ini Pak Prabowo bilang begini, ini ada cuplikan videonya. Oh, oke. Nah, kita dengarkan ya, Mas. Oke. Minta maaf, kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Nah, ini. Dari cuplikan video yang barusan kita dengarkan, Gus. Ya. Dalam pembukaan pameran Alutista di Jakarta tadi berarti ya, Rabu ya, tanggal 11 Juni 2025. Ini Pak Prabowo mengatakan, kita bangsa pribumi sangat menghormati tamu. Ya. Akan tetapi ketika tamu itu banyak tingkah dan polanya, kalau perang ya siap gitu. Ini maksudnya gimana? Apa ada hubungannya dengan gaduh nasab atau gimana ini, Gus? Ya, baik. Gimana? Terima kasih Mas Bejo. Saya kira ini menarik. Menarik ya? Pernyataan ketegasan dari Pak Presiden Prabowo. Ah. Beliau mengatakan ada tamu yang sudah ratusan tahun di negeri ini tidak mau pulang. Nah, mari kita tengok ke belakang di negara kita ini. Tamu, orang yang kita identifikasi sebagai tamu yang sudah ratusan tahun dan tidak mau pulang Karena enak di sini mungkin. iya, dan berperilaku kurang ajar di sini. Siapa? Kalau Belanda kan tidak mungkin. Tidak mungkin, sudah pulang semua. Belanda sudah hengkang sejak tahun 1945. 45 ya. Bukan ratusan tahun lagi, mereka 3,5 abad kan? Ya. Nah, pasca itu ada yang belum pulang. Siapa? Yang dibawa Belanda dari itu kan? Iya, siapa lagi bahwa ratusan sekitar 100 tahun. 100 tahun tamu yang notabene adalah para tamu tak diundang. Imigran keparat menurut yang saya. Dulu dibawa Belanda Dan kemudian tidak mau pulang, betah di sini. Ya, menurut saya tidak ada kata lain kecuali keturunan imigran dari Yaman itu. Oh, gitu ya. Menurut saya itu. Iya. Menurut saya adalah imigran keparat dari Yaman yang kemudian ngendok di sini, turun-temurun, dan berperilaku kurang ajar. Iya. Ya. Yang maunya dihormati. Ngaku keturunan Nabi. Ngubah-ngubah sejarah. Loh ya, mereka itu tamu. Itu pun tamu tidak diundang. Tamu yang diselundupkan oleh penjajah Belanda. Penjajahnya sudah hengkang, sudah pergi pulang, ini malah masih ngendok di sini. Kurang ajar itu. Yang selalu mengunggulkan tempat asal-muasalnya ya, Mas. Iya. Tapi tidak mau pulang kan, lucu ini. Sudah tidak diundang. Bahkan kalau kata teman saya yang lain, ini tamu imigran haram. Haram ya? Imigran haram keparat dari Yaman. Menurut saya arahnya itu ini strategis. Statement Pak Prabowo ini harus kita sambut baik. Iya.
harus kita sambut baik bahwa ini sebuah warning yang keras. Keras ya. Tamu kalian ya jangan macam-macam. Soalnya kalau perlu, kalau diterus-terusin kurang ajar di Indonesia ya jangan takon dosa ya. Cara aja takon dosa ya. Tidak perlu kita tempur lah, mereka cuma berapa gelintir. Kita usir. Cuma provokasinya ini, Gus. Iya, itu dia. Kalau terus-terusan begitu, kita pulangkan saja ke Yaman sana. Katanya Yaman negara makmur. Iya. Pasirnya aja katanya berkahi. Dijualin di sini. Tanahnya tidak diaspal. Nggak diaspal. Katanya negerinya para wali. Ya, pulang aja ke sana. Orang yang punya kumis dipastikan wali di sana. Makanya ini warning ya bagi para keturunan imigran ke barat dari Yaman. Gitu. Kalian macam-macam sikat. Nanti diinstruksikan tempur oleh Presiden kita Pak Prabowo. Selesai ya, Gus? Selesai. Iya, 100.000 jumlahnya paling. Keturunan imigran ini 100.000 di Indonesia. Yang banyak kan mukibinnya. Tahu nggak mukibin nih? Yang bukan orang NU, saudara-saudara kita non Muslim. Iya. Mukibin itu ya jongos. Jongos. Jongosnya para keturunan imigran Yaman nih. Dalam istilah para santri, istilah warga NU namanya mukibin. Mukibin. Atau mukibul sekarang. Mukibul ya. Mukibul. Ya, kalau bahasa populernya ya jongos. Gitu. Tapi kaget saya, Gus, terus terang. Tadi menemukan cuplikan video statement dari Pak Prabowo itu loh. Ini menarik ini kan. Makanya, wah ini bagus ini. Dan menurut kami, tamu yang kurang ajar itu yo cuma dari itu Yaman itu kan. Tamu dari luar negeri yang sudah ratusan tahun dan kurang ajar di tanah air ini siapa lagi? Iya. Nggak ada yang lain. Bahkan kekurangan ajarannya mereka ingin mendirikan negara Islam. Ingin NKRI bersyariah. Bersyariah ya. Ingin khilafah Islami. Ini kan kurang ajar. Dan mendukung ISIS. Mendukung ISIS. Kan ada rekaman videonya. Mengatakan katanya Indonesia ini milik Tarim. Itu kan kurang ajar. Terus negara Tohut. Kan begitu ya. Lah yang sudah enak di sini, tamu ibaratnya sudah dijamu, dihormati lebih dari tuan rumah sendiri. Iya. Diciumin tangannya, ngaku cucu Nabi gara-gara itu kurang ajar. Ya apa boleh buat kalau terus-terusin. Kurang kayak apa hormatnya bangsa kita pribumi Nusantara, Gus. Ada tamu terus ngaku cucu Nabi, wah cium tangannya kan bulak-balik. Itu dia. Jadi mereka menyalahgunakan rasa sopan santun orang-orang Nusantara yang memang ditakdirkan menjadi orang-orang yang ramah tamah, gitu ya, sopan, welcome dengan siapapun. Tapi mereka kemudian menyalahgunakan, merendahkan kita. Dan sayangnya tadi itu banyak dari orang pribumi sendiri yang terlalu mudah dibodohi, terlalu mudah dilomboni, ditipu, sehingga kemudian diinjak oleh mereka. Ya inilah yang disebut mukibul itu. Makanya sekarang ya kalau sudah terbongkar, ya hentikanlah itu semua. Pak Prabowo sudah memberikan sinyal warning kan gitu. Sudah memberikan lampu hijau. Lampu hijau. Harus kita sambut. Harus kita syukuri bahwa Presiden kita hari ini tegas memperingatkan kepada tamu-tamu tak diundang itu yang kurang ajar itu. Yang kurang ajar. Ya pada hakikatnya sopan santun orang Nusantara kurang apalah. Silakan kalau memang mau hidup di tanah air kita ini, di Nusantara ini, ya hormati, hargai budaya yang ada di Nusantara. Harus bisa berasimilasi kan. Berperilakulah sebagaimana tamu. Tamu ya. Jangan tamu berperilaku kayak tuan rumah. Tuan rumah. Katanya kita itu milik leluhur Yaman. Pahlawan kita distempeli keturunan Yaman. Yaman semua. Bikin kuburan palsu katanya keturunan Yaman. Itu kan yang diberengkolan. Oh iya, kurang ajar. Terus mereka betah di sini bukannya mengunggulkan NKRI, tapi mengunggulkan leluhurnya. Tanah kelahirannya, Gus. Tapi sayangnya mengunggulkan
tanah kelahiran, mengunggulkan leluhur mereka sendiri, tapi mereka tidak mau pulang ke tanah leluhur. Ini kan dobologi. Double. Iya, dobologi. Ingin merasa mereka berasal dari komunitas yang tinggi, yang luhur. Tapi faktanya mereka tidak mau pulang ya. Maka sekali lagi saya sepakat dengan Pak Prabowo, kalau mereka kurang ajar, tamu-tamu kurang ajar ini di sini kurang ajar, sikat. Pulangkan saja ke Yaman. 100.000 kan kita pulangkan pakai kapal pesiar paling 1 minggu selesai. Iya, selesai. Tapi jangan pakai kapal pesiar, terlalu mewah. Cuma pertanyaannya Gus, dulu kan kita pernah podcast dengan Bang Nasab Palsu itu, katanya mereka itu bukan muwaton Yaman, bukan. Iya, informasinya di sana pendatang juga. Oh, diterima apa tidak di sana nanti kalau dipulang? Kita nggak urusan. Nggak urusan ya? Nggak urusan. Kalau perlu nggak usah diterima. Jadi sini udah lepas, sana pakai kapal bocor ya, tengah laut. Nanti di sana nggak diterima, suruh pulang lagi, kita usir lagi, pulang lagi sampai tenggelam. Aman negara itu. Iya. Bisa-bisa begitu nanti. Iya bisa. Nyatanya mereka cara wong Banyumas ki wong keleang kabur kanginen. Iya. Orang gena salu sule. Tapi baju. Ya kurang ajar. Sikat ya, birat wong Banyumas. Merat. Harus merat kalau bahasa Banyumasnya itu merat. Tahu rasa gitu. Berarti gini Gus, selama ini pemerintah kita yang kita anggap ya, kami juga menganggap bahwa pemerintah itu diam. Ternyata mengamati juga ya, Gus. Mengamati. Ini buktinya Pak Prabowo tadi ya. Tegas. Ya walaupun tidak langsung secara verbal menyebut imigran Yaman. Iya. Tapi kan kita paham. Yang kurang ajar itu tamu itu siapa kan jelas. Oh iya. Siapa lagi yang sedang ramai hari ini? Tamu-tamu keturunan imigran ke barat, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya ada teori yang sangat terkenal bahwa kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Adanya polemik nasab ini kan karena perilaku-perilaku yang menyimpang, sehingga orang kan memberikan penilaian tamu yang kurang ajar kan gitu. Kan ada peribahasa sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Ya sudah titiwan sini. Cukuplah 100 tahun itu bukan waktu yang pendek. Lama cukup sudah mereka menyembunyikan bangkai di Nusantara ini. Sudah titimang sini ada luhur Nusantara bangkit untuk membersihkan tanah air kita yang kita cintai ini dari keturunan imigran keparat ini. Biar pulang. Kita pulangkan ke Yaman. Nggak mau kita paksa kalau tidak mau diatur dengan tata aturan budaya dan undang-undang negara kita. Kalau tidak mau bikin gaduh terus, saya kira nggak ada pilihan lain. Kita usulkan untuk dipulangkan, untuk dideportasi. Terlalu keren deportasi. Usir. Deportasi kan resmi. Pakai kapal yang wah luar biasa ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Gus? Ya, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Presiden Prabowo yang telah merespon persoalan yang sudah sekitar 3 tahun. Iya, 3 tahun. Berjalan terjadi di Nusantara terkait dengan tamu-tamu yang kurang ajar dan keturunannya. Yang kedua, ini menambah semangat kepada kita semua yang selama ini aktif mempersoalkan keturunan imigran dari Yaman ini, khususnya Pak Alawi itu, atas kekurang ajarannya, atas kepalsuannya, palsu nasabnya, palsu sejarahnya dan lain sebagainya. Semuanya. Tentu ini menambah amunisi semangat bagi kita semua. Yang terakhir kepada keturunan imigran haram ke barat dari Yaman, kalian nggak usah macam-macam. Udah terbongkar semua kepalsuan kalian. Kalau macam-macam, Pak Presiden kita sudah memberikan lampu hijau. Siap-siap aja kalian nanti akan dibirat oleh warga Nusantara. Ya kalau biratnya sopan, kalau nggak sopan, kalau deportasi kan sopan. Kalau nggak sopan, birat pakai kapal bocor, usir. Repot. Tapi kita tidak ingin itu terjadi sepanjang kalian mau diatur. Jangan seenaknya sendiri, jangan sombong,
Jangan ngomong katanya satu Habib Lengob lebih mulia dari 70 ulama Nusantara yang alim. Ya kurang ajar, jadi kita miring dase wong ae. Kayak itu saja saya kira. Terima kasih Gus Mar atas obrolan pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua yang terus menyuarakan suara kebenaran. Nah, dan warning buat kalian tamu yang kurang ajar ya Gus. Nah, ini tentu motivasi kami untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Jamiyah kami, Jamiyah Nahdlatul Ulama. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih, Gus Mar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.